sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Teruslah lantang bersuara, kritis terjaga, dan tak lupa bergembira. Bersama Baku dapat radiolan, bersama Baku dapat radiolan. Simak siaran Bakudapa Radio Line melalui portal streaming bakudapa.id dan interaksi WhatsApp 0813 2555 4450. Halo, selamat sore kawan Dapa dimanapun kawan-kawan berada. Bertemu lagi dengan saya, Ajeng Kesuma, dalam sesi talkshow Kita Bercerita. Kita Bercerita ini adalah bagian dari ruang ngobrol-ngobrol ya, bersama kawan-kawan CIA, Civic Engagement Alliance. Jadi kita ngobrolin soal seputar tentang masyarakat sipil, arena masyarakat sipil, ya sekali-sekali ngepoin tentang negara gitu ya, dan berbagai kebijakannya yang dirasa mengganggu arena ruang masyarakat sipil. Kawan Dapa dimanapun berada, saya kasih salam dulu ya, salam baku sapa di udara, baku ganda dalam karya. Kawan-kawan, ini sesinya kita lagi ngobrolin tentang kita nih, gitu ya, tentang gerakan masyarakat sipil sendiri, gitu. Nah, kalau dalam banyak kajian ya, wah asik ngomongin kajian. Tapi saya janjikan ngobrolnya nggak serius-serius amat lah, kita santai-santai ya, meskipun mengkaji-kaji. Dari beberapa kajian kan menyebutkan bahwa gerakan masyarakat sipil pada dasarnya berakar pada nilai-nilai normatif ya, yang ini menjadi pijakan diyakini oleh para aktornya, sehingga civil society ini bukan hanya menjadi sekumpulan organisasi, tapi dia menjadi ruang di mana nilai seperti kebebasan, keadilan, solidaritas, dan berbagai nilai-nilai lainnya itu dihidupi, diproduksi, bahkan diperjuangkan secara kolektif. Sehingga kita bisa katakan mungkin ya, gerakan masyarakat sipil ini sebenarnya terletak pada strukturnya. Bukan pada strukturnya, tapi pada nilai-nilai yang menghidupinya. Karena ketika nilai itu melemah, gerakan masyarakat sipil pun sesungguhnya kehilangan arah gitu ya. Meskipun secara organisasi mungkin iya kantornya ada gitu ya, strukturnya ada, kerja-kerjanya tetap berjalan, tapi kemudian seperti tidak punya value ya gitu. Sehingga kalau demikian berarti gerakan masyarakat sipil ini sebenarnya tidak netral dari nilai ya gitu. Dia tetap berangkat dari, tetap berpihak. Bukan satu gerakan yang tanpa keberpihakan, tetap dia berpihak tentu kepada nilai-nilai yang diyakini dan perlu untuk diperjuangkan, karena ini konteksnya bicara soal mendorong terjadinya keadilan gitu ya, memperlakukan manusia secara menjadi manusia gitu ya, lebih berperikemanusiaan, hal-hal yang seperti itulah yang kita tahu sering sekali kebijakan baik di global, makro, kemudian nasional gitu, lokal, dan di semua struktur masyarakat pun sering sekali kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, keputusan-keputusan yang diambil itu kemudian membuat ada banyak masyarakat yang kemudian terpinggirkan gitu, sehingga nilai-nilai keadilan, kesetaraan itu kemudian tidak lagi menjadi prioritas. Disitulah gerakan masyarakat sipil kemudian menjadi gerakan yang penting untuk tetap hadir gitu. Ini ngobrolin ini karena kita agak disenggol-senggol nih ya, gerakan masyarakat sipil akhir-akhir ini agak sering disenggol-senggol nih, baik dikepoin soal terlalu nyinyir lah, dianggap
ya membawa kepentingan antek asing lah dan lain-lain gitu. Nah, saya tentu saja tidak ngobrol sendiri karena ini talkshow ya, bukan monolog. Saya ditemani oleh sahabat saya, bestie saya di seberang sana karena nggak ada di sebelah saya, tapi ada di hati saya lah pokoknya. Namanya Mbak Sarwitri, Mbak Wiwit panggilan akrabnya. Selamat sore Mbak Wiwit. Sore Mbak Ace. Ya, lama tak berjumpa setelah Lebaran, kita belum ketemuan lagi. Iya betul. Ketemunya di online lagi nih Mbak. Iya, memang online saat ini memang mendekatkan ya, walaupun Iya, posisi mendekatkan jauh. yang jauh ya. Iya betul. Oke, jangan menjauhkan yang dekat Mbak. Semakin mendekatkan yang dekat. Iya. Oke, Mbak Wiwit. Nah, Iya Mbak Ace gimana? ini kita ngobrolin ini menjadi hal yang tema yang sangat bagi CA ya, Civic Engagement Rights. Ini menjadi tema yang penting karena ini adalah salah satu pijakan dasar kenapa kemudian CA itu lahir gitu ya. Salah satunya gitu. Ini membicarakan di arenanya masyarakat sipil nih, soal bagaimana sih bersiteguh dengan nilai-nilai yang diyakini ini gitu, yang implementasinya sebenarnya tidak gampang ya. Kalau boleh ini ya merujuk ke beberapa pandangan kritis, sebenarnya ada banyak sekali ya yang kemudian melakukan kajian terhadap gerakan masyarakat sipil dan bagaimana kemudian masyarakat sipil itu tetap dilekatkan pada pentingnya mereka hadir karena nilai-nilai yang di dalam kehidupan yang harus diperjuangkan gitu ya. Ada banyak kajian lah arah ke sana. Salah satu yang saya juga pernah sempat baca itu dari pemikiran Gramsci ya. Gramsci juga di dalam catatan-catatannya termasuk ketika ia di penjara ya sebagai bagian dari aktor gerakan akademisi ya pada saat itu dia juga memberikan perhatian yang penting terhadap bagaimana masyarakat sipil ini di dalam arena masyarakat sipil ini sebagai ruang tumbuh bagi ideologi dan nilai-nilai gitu ya. Jadi dia sebagai arena, ini menurut Gramsci, dia sebagai arena yang membentuk ideologi, menjadi arena yang mempertarungkan gagasan dan tentu saja memproduksi nilai-nilai dan mempertaruhkan nilai-nilai tersebut. Nah, kalau dibawa pada konteks saat ini, pertanyaannya ini masih relevan nggak ya Mbak Wiwit? Apa tuh Mbak pertanyaan ini? Ngobrolin soal kehadiran masyarakat sipil ini dalam konteks menerapkan nilai-nilai yang harusnya memang itu diperjuangkan oleh gerakan masyarakat sipil. Di tengah sekarang kan boleh dibilang banyak pengamat yang mengatakan bahwa ini adalah post-truth ya. Jadi kita justru mempertanyakan kebenaran itu sendiri gitu. Ya. Silakan Mbak Wiwit. Iya, relevan sih Mbak, menarik ya. Jadi sebenarnya ketika banyak ya, mungkin dari perjalanan kita melakukan konsolidasi itu, ketika kita melihat apa sih yang dilihat masyarakat secara umum atau publik soal LSM itu kan banyak ya. Ada yang menyebut sebagai anti asing, kemudian ikut provokator dan lain sebagainya gitu. Orang yang kemudian hanya mencari program dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu titik kritisnya di situ. Dari situ sebenarnya itu harus menjadi refleksi mendalam dari kawan-kawan CSO ya atau OMS gitu loh. Sebenarnya itu sedang mempertanyakan apakah teman-teman itu masih setia dengan nilai-nilai yang kemudian mereka anut dan mereka jalankan di organisasinya gitu. Tapi seringkali saya nggak tahu, kadang saya sering ngomong nilai hanya kadang sebatas nilai di atas kertas, tapi tidak pernah dilihat ulang dan resapi lagi ya, apakah kemudian nilai yang sudah dirumuskan bersama itu, tapi memang harus bersepakat dulu dan dari organisasi itu harus paham itu nilai itu apa gitu. Nah, nilai ini kan sebagai pondasi ya.
pondasi di mana nilai inilah yang akan membentuk sikap, kemudian bagaimana keputusan dan praktik dari organisasi. Nah, bicara organisasi itu kan nggak hanya nama besar organisasi, misalkan ini saya gitu, tapi kan harus melingkupi orang-orang yang di dalamnya, jaringannya gitu. Nah, itu harus terinternalisasi nilai itu. Nah, ketika kemudian tadi bentuk saya kembali pada respon publik terhadap keberadaan organisasi masyarakat sipil yang kemudian dianggap kemudian sering nyinyir, anti asing dan sebagainya. Sebenarnya itu kita harus calling down ya, harus melihat ulang lagi nih gerakan organisasi masyarakat sipil. Memang masih on the track enggak ya gitu loh. Jangan-jangan kemudian sudah lewat nih. Kayak itu sebenarnya kan ini menjadi otokritik ya, tapi kadang responnya enggak dikaitkan gitu. Ini kan jaraknya kan enggak langsung ya, ini indirect gitu loh. Jadi memang harus refleksinya harus dalam gitu. Nah, refleksi di organisasi masyarakat sipil kan sekarang ini dalam konteks kemudian kerja donor banyak sekali, administrasinya banyak, sehingga kemudian itu luput gitu kerja-kerja refleksi organisasi untuk melihat ulang lagi yang menafasi organisasi itu apakah masih on the track. Nah, itu jarang dilakukan sehingga kemudian ya semakin tinggi ya, bahkan mungkin banyak kemudian ya, karena kemudian sekarang jadi campur aduk ya ketika bicara organisasi kemasyarakatan ormas ya, karena kemudian kan di Indonesia kan menggunakan payung undang-undang ormas gitu. Nah, itu udah campur aduk sehingga kemudian jadi bingung ini sebenarnya yang melakukan siapa, tapi sebenarnya perlu dilihat ulang lagi ya gitu. Dan saya hari ini diingatkan kayak itu, kebetulan sedang ada kegiatan ketika melihat lebih dalam gitu, bukan dampak langsungnya tapi indirect dengan berlapis-lapis. Ternyata kemudian kenapa kemudian masyarakat mengatakan bahwa kita sebagai anti asing, ya publik mengatakan kita anti asing, kita hanya nyari donor dan sebagainya. Itu mereka melihat dari dampak ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kok kenapa kemudian tidak mungkin ya memperjuangkan kelompok miskin dan lain sebagainya, kok masih ada yang luput. Tapi seringkali kita nggak melihat karena kemudian ujungnya proyek yang penting kemudian dilaksanakan dan dilaporkan, udah titik selesai. Tapi indirect dampak itu nggak pernah kemudian dilihat ulang gitu. Menarik sih Mbak itu. Jadi sebenarnya ini harus menjadi refleksi kritis dari masing-masing organisasi. Bahkan ini misalnya kalau kemudian kita nih saat ini nih sedang mungkin isu yang paling banyak itu soal perubahan iklim gitu, isu lingkungan gitu. Tapi pertanyaan kritisnya adalah apakah organisasi sudah menempatkan nilai itu di dalamnya? Oke, ketika sudah, apakah sudah terimplementasi di dalam sikap dan perilaku mereka dalam bekerja, termasuk orang-orangnya? Contohnya nih, misalkan sepele nih. Oke, bergerak di isu iklim gitu, tapi dalam kegiatan masih ada botol plastik. Kemudian, kayak gitu loh. Jadi berlawanan. Dibungkus plastik. Nah, itu kan artinya ya nilai hanya sekedar nilai bukan pondasi cara mereka bergerak gitu loh. Jadi menarik ini kalau mau diulik terus soal nilai gitu, Mbak Ajer. Ini gambaran umum keseluruhan ya. Nanti saya ingin narik di saya juga gitu. Nah, saya sebagai jaringan baru ya, kita punya ada 5 nilai nih. Nah, sebagai sebuah jaringan baru dan saya diberi mandat pegang sebagai koordinator sekretariat nasional, saya memang berusaha agak sedikit kenceng gitu untuk mengingatkan lagi nilainya ya. Misalkan contohnya di dalam berkegiatan gitu. Ayo kita lihat ulang nih, karena ini tantangan besar menurut saya di tengah banyak pengalaman kawan-kawan mengelola dana donor dan lain sebagainya, sehingga setiap kegiatan kemudian itu memang harus dinominalkan gitu. Nah, kalau mau bicara gerakan kayak gitu dan kita kembali kalau mau bersehat gitu, itu kita tidak menggunakan pendekatan itu gitu. Nah, seringkali memang masih sering luput ya, tapi memang harus diingatkan dan ini kok kayak ini dan itu berkali-kali gitu. Nah, jadi pada akhirnya saya menarik ya kita jangan sebagai orang yang ada di dalam situ ya, siapapun sebagai penjaga gitu, baik mungkin kalau saya di dalam konteks sayanya ataupun siapapun yang ada di organisasi masyarakat sipil ya, jangan lelah untuk mengingatkan bagaimana internalisasi nilai itu di masing-masing individu atau masing-masing bahkan mungkin di jaringan juga gitu, karena kan nanti itu akan menjadi pondasi ya. Ketika menjadi pondasi ya semua itu harus dapat gitu, baik internal maupun eksternal gitu, Mbak.
Aku nggak tahu pengalaman Mbak Ajeng nih karena mengevaluasi banyak organisasi seperti apa. Karena ini menarik menurut saya dalam konteks sekarang ini ya kayak gitu. Iya, hampir sama Mbak. Jadi di beberapa organisasi juga ini belajar dari beberapa yang sempat saya temui juga ya gitu. Karena punya kesempatan untuk jalan-jalan ke beberapa lembaga organisasi masyarakat sipil, ngobrolin di internalnya dan lain-lain sehingga seperti menemukan benang merah ya. Ternyata dalam konteks nilai-nilai ini ada keresahan bersama sebenarnya. Bagaimana kemudian meletakkan nilai-nilai ini pada level komitmen ya, komitmen implementasinya gitu. Karena sering sekali momen-momen untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya values, ideologis di dalam sebuah organisasi itu kan sangat terbatas ya. Jadi biasanya menggunakan instrak atau perencanaan strategis pada saat rencana kerja atau evaluasi organisasi, dan itu kan tidak selalu waktunya tidak selalu tersedia sepanjang waktu gitu. Teman-teman ya sudah disibukkan dengan banyak agenda. Nah, ketika disibukkan dengan banyak agenda inilah sering sekali terjadi benturan kayak gitu, Mbak ya. Ini yang bikin teman-teman di banyak organisasi juga kadang harus menemukan nih gimana kemudian lentur dalam implementasi tetapi tidak menghilangkan si values-nya seperti itu. Betul, Mbak, betul ya. Mbak Wit, ini kita biar nggak kaku banget nih Mbak ngomongin aduh nilai-nilai gitu ya di organisasi, tetapi supaya kita lebih rileks ini kayaknya kita jeda dulu, kita dengarkan lagu. Setelah ini nanti kita mau bahasin nilai-nilainya CA ya Mbak ya. Menarik siap, nih. Oke, Ya kita dengarkan Kawan Dapa, mari kita menikmati lagu berikut dulu. Oke, Kawan Dapa, terima kasih masih bersama saya dan Mbak Wiwit di sini. Kita bercerita. Tadi kita ditemani lagu Lose Somebody dari Keigo. Lose Somebody Mbak Wit. Semoga bukan lose value ya Mbak Wit ya. Iya betul Mbak. Aduh. Lose Somebody kalau untuk mempertahankan value nggak apa-apa sih Mbak. Bisa juga ini sebenarnya. Bisa juga ya. Jangan mau digoyahkan kalau udah punya keyakinan yang kuat. Bahkan oleh siapapun dan apapun. Iya. Mbak Wiwit, kita ngobrolin lagi nih soal nilai-nilai di dalam gerakan masyarakat sipil, tapi kita coba tarik pada konteks bagaimana cia-cia gitu ya. Biasa kadang kawan-kawan kadang suka nyebutnya sambil bercanda gitu, cia-cia gitu. Bagaimana sih ya kemudian mengimplementasikan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, ini kan kita pernah obrolin ya Mbak Wit ya di awal-awal membicarakan SEA ini. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 nih saya sambil nyontek nih Mbak Wit. Ada 5 nih nilai-nilai yang diyakini SEA dan disepakati bersama sebagai pengikat konsolidasi kawan-kawan. Dengan berapa organisasi waktu itu Mbak? 60-an ya? Iya betul, ada 61 organisasi. Hampir 60-an ya. Sekarang bertambah lagi karena konsolidasinya meluas. Iya betul. Nilainya kan tidak umum ya sebenarnya ya. Tapi menarik untuk kita coba kita kunyah-kunyah satu persatu gitu. Ada niat yang murni. Niat yang murni ini sulit Mbak. Bagaimana melihat orang bergabung atau bergerak dengan niat yang murni gitu ya. Kemudian ada nilai riang gembira gitu.
mencerminkan suasana batin ya teman-teman ketika bersea dan berkonsolidasi itu tetap dalam riang gembira. Tapi ini kan indah dibunyikan, sulit untuk diterapkan nih. Iya, Kemudian ada nilai ketersalingan, nilai menghebatkan yang lain, dan nilai anti rasisme serta non diskriminasi. Nah, kita boleh ya mencoba. Ini kalau ngomongin niat yang murni ini gimana nih maksudnya ya Mbak Utia, dan bagaimana kemudian saya melihat nilai ini, niat murni ini kalau diterjemahkan seperti apa, dan apa yang bisa dilakukan ya untuk menjaga komitmen bersama mengimplementasikan niat yang murni. Silakan Mbak. Sebenarnya ini nilai tingkat dewa Mbak, ini 5 ini. Kenapa? Nilai tingkat ya. Iya, karena yang mampu menyadari, yang memang sudah mendalami betul-betul ya. Kadang-kala memang jadi ini ya, bukan kita kemudian menyamaratakan bagaimana di organisasi masyarakat sipil gitu. Tapi kemudian memang yang punya kebersadaran gitu untuk bisa punya niat murni itu mungkin tidak langsung bisa menemukan banyak gitu ombyoan gitu, padahal kan CSO itu banyak banget gitu loh. Mungkin tidak semuanya kalau dikumpulin langsung gitu. Jadi memang ya berbekal, namanya orang berjaringan itu kan jarang ya nggak ada niatnya itu loh, pasti ya punya niat, tapi niat yang murni, niat yang seperti apa, ini kan jadi pertanyaan. Jadi memang di sini dimaksudkan memang niat yang murni atau tulus ya sebenarnya untuk gerakan perubahan sosial gitu. Nah, ya yang penting mungkin itu jadi kata kuncinya dulu, ada niat untuk melakukan perubahan sosial nih. Nah, plus-plusnya itu nanti dulu, yang penting ada niat dulu, nanti kan akan terseleksi ya. Ya memang nggak bisa serta-merta ya, tapi ketika kemudian siapapun CSO yang kemudian membaca ini, mereka akan kayak ada menyaring ya, apakah saya berada di titik ini. Kalau iya gitu, ya pasti dia akan bersukarela gitu loh, bersukarela untuk kemudian ikut di dalam gerakan ya, karena kemudian ya gerakannya itu bukan gerakan project gitu, memang pada akhirnya susah, tapi ketika ada panggilan gitu, ada sesuatu yang kemudian mengganggu di pikiran gitu, dan ini menemukan kumpulan atau orang yang sama, kayak ada tarikan gitu. Jadi memang pada akhirnya benang-benang merah yang mungkin kasat mata yang kita tidak lihat itu akan saling terhubung gitu loh. Nah itu memastikan itu memang susah ya, pada akhirnya ya memang ada try and error juga Mbak. Misalkan ada pertemuan, kalau dari pertemuan di Lembang kemarin ya, orang-orang itu ketika melihat ini punya niat baik ya, potensi untuk ada perubahan, mereka serta-merta akan membawa itu sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke wilayah masing-masing, dan mereka mulai menyenggol nih satu teman yang lainnya, kemudian mendiskusikannya gitu. Nah, di dalam konteks itu pun mungkin belum tentu mereka juga bisa menyenggol orang yang punya niat yang sama. Jadi memang pada akhirnya berproses Mbak, tidak bisa kemudian langsung bergabung itu kita generate sebagai punya niat yang murni ya, awalnya itu, tapi memang harus teruji gitu. Ini kan nilai ya, pondasi ya, memang di awal bisa jadi nilai yang murni, tapi ketika tidak dirawat, ketika tidak diingatkan ya tadi kayak yang kita diskusikan di awal tadi, bisa jadi lepas gitu. Itu jadi memang ini dulu yang untuk memastikan itu ya soal keinginan untuk ada perubahan sosial gitu. Nah, itu mereka punya sesuatu hal yang mengganggu dirinya, kemudian dia meniatkan gitu dirinya untuk bergabung. Nah, itu dimulai dari situ Mbak, ada keinginan untuk melakukan perubahan sosial gitu, dan nilai yang murni itulah yang kemudian ditarik oleh saya ya menjadi pondasi yang nomor 1 gitu, menjadi prinsip utama saya yang nomor 1, karena memang saya ini kan gerakan yang bentuknya aja cair gitu. Nah, ketika bentuknya cair kan nggak berbadan hukum gitu. Nah, ketika nggak berbadan hukum kan yang menghidupi siapa kalau nggak solidaritas gitu. Nah, dari situ pun
kelihatan, sehingga kemudian prinsip nomor satu ya niat yang murni dulu gitu, yang kemudian mau menyisihkan sebagian waktunya gitu untuk kemudian bersama-sama memikirkan gimana sih melakukan perubahan sosial gitu. Jadi ya memang tidak harus day to day gitu di sini, tapi ada sedikit ya diawali dari sedikit menyisihkan, memperhatikan kayak gitu di sini, yang pada akhirnya ya nanti akan digodok oleh waktu ya, apakah memang ini ruang menjadi ruangku untuk bisa menumbuhkan dan mengembangkan diri gitu di dalam perubahan sosial, sesuai dengan tentu masing-masing orang itu punya visi, Mbak. Jadi memang ada keselarasan visi pribadi dengan gerakan, maksudnya gerakan yang saya tumbuhkan itu gitu. Itu kalau menurut saya itu arti niat yang murni, Mbak. Artinya ya, kalau nilai niat yang murni ini bisa menjadi tools juga buat kawan-kawan untuk berefleksi sebelum dia bergabung ya. Jadi bagi saya menjadi alat untuk screening juga ya, gitu dari awal ya. Iya. Nah, sebenarnya beberapa praktek ya, mungkin kawan-kawan saya minta maaf nih yang udah berkoordinasi 9, saya sering kadang jahil juga gitu. Ketika mau mengukur niat yang murni, karena ketika diberi mandat itu juga susah-susah gampang ya, karena kemudian menjalankan organisasi harus memastikan 5 nilai ini berjalan kayak gitu. Tentu kemudian ya harus sering mengingatkan dan bahkan mungkin juga baper-baperan gitu. Oke, ketika ada pertemuan bisa nggak misalnya nih kayak yang transport lokalnya nggak usah nih kayak gitu. Jadi kadang karena kemudian implementasinya akan ke sana gitu, karena kemudian ketika gerakan ini menjadi niat yang murni, artinya pure nih, kita nggak menginginkan ya, walaupun memang masing-masing ada kebutuhannya, tapi kemudian kami pun juga nggak kaku kalau memang itu dibutuhkan, ya tidak apa-apa gitu. Tapi sekali lagi jaringan ini dibangun dengan niat yang murni loh ya, ini tidak bukan sebuah proyek, ini jaringan tanpa bentuk gitu, sehingga ya gerakan kolektif yang kemudian menggerakkannya gitu. Nah itu memang selalu diingatkan ya, saya selalu mengingatkan sejak dari kalau kemudian berhasil mengundang banyak orang, maka kemudian ya pada saat harus berkomitmen yaitu ya tidak perlu memaksakan, karena tadi ada nilai niat yang murni lah. Kalau nggak punya niat kayak gitu untuk bergabung, masa dipaksakan, walaupun kemudian jadi anggota ASEAN nih kayak gitu keren nih, kan nggak seperti itu. Jadi ya dikembalikan lagi di keputusan masing-masing. Nah, apabila yang kemudian mewakili atau tidak menangkap gerakan ini menjadi sebuah hal yang urgent atau hal yang esensi bagi organisasinya, ya maka tidak segera memutuskan untuk bergabung. Bisa jadi karena mungkin tadi kalau saya bisa menyampaikan dari nilai ini indirectnya tuh apa nih, 3 lapis ke belakang gitu. Nah kalau bacaannya belum bisa sampai ke sana, ya tidak akan bisa melihat ini menjadi hal substantif ya, untuk kemudian dibersamai sebagai sebuah jaringan untuk melakukan perubahan sosial, Mbak. Jadi memang susah-susah gampang, makanya tadi bilang ini nilai tingkat dewa, Mbak Ajeng. Jadi nggak bisa nih kita langsung serta-merta menghimpun gitu kayak gitu. Nah ini tantangannya di situ sih, Mbak Ajeng. Iya. Jadi di mana-mana katanya yang paling utama sebelum melakukan sesuatu itu adalah nawa itu gitu ya, Mbak. Iya betul. Niatnya dulu, dari niatnya sudah bisa menentukan gitu ya, nanti jalan perubahannya akan bagaimana. Oke, Mbak Wit, kita bergeser nih. Oke. Ini ngomongin nilai. Nah, ya nilai nomor 2 yang diyakini oleh saya ini kan juga ini unik ya menurut saya ya, karena saya belum temukan di banyak organisasi nih ya. Tapi ini saya ikut bersama kawan-kawan ini lagi dengan teman-teman ya pada saat pertemuan menyepakati nilai ini. Riang gembira ini saya memberikan arena masyarakat sipil itu kemudian menjadi arena di mana sama lain melakukan segala sesuatu sama dengan happy ya, dengan tidak ada paksaan ya dan lain-lainnya. Kalau di saya kan kemudian diterjemahkan setiap kerja yang dilakukan, saya itu menggunakan dan mencerminkan ekspresi batin yang riang gembira gitu. Ini agak-agak
menyenangkan, tetapi untuk diimplementasikan dalam situasi Indonesia saat ini dan di situasi arena masyarakat sipil kita yang agak menyempit ini agak-agak gitu ya Mbak ya. Tapi Iya, kalau betul. tidak riang gembira makin berat juga memang ya. Gimana nih Mbak Wit? Iya. Nah, sebenarnya nilai yang kedua ini ada kaitannya yang pertama, Mbak. Kalau dia Oke. punya niat, jadi ini nggak bisa tunggal ya. Jadi kalau dia punya niat yang murni, jadi ketika melakukan apapun itu ya riang gembira karena sudah penuh kebersadaran gitu, sudah penuh kesadaran gitu melakukan ini, nggak ada tekanan gitu. Nah, ketika tidak ada tekanan ya udah dilakukan dengan riang gembira. Jadi dalam konteks tidak ada ketekanan ini untuk berjaringan ya, untuk melakukan perubahan sosial itu tidak ada tekanan. Nah, beda lagi kemudian kalau tekanannya donor kayak gitu. Oke, ini project lo ada tekanan harus repot dan lain sebagainya. Nah, pasti yang nggak riang gembira karena besok lo harus mencapai target misalkan peserta berapa gitu. Ya nggak bisa jadi riang gembira gitu. Makanya kemudian kalau ditawar, oke harus ke sini ya, saya tawarin teman-teman misalkan di region ya yang ingin konsolidasi gitu. Mbak, aku minta tanggal ini ya, lah siapnya tanggal berapa gitu. Kami kemudian tidak memaksakan karena kami tidak ada target gitu harus oke mencapai ini dan ini. Jadi konsolidasi ini adalah menjadi bentuk kebersadaran gitu loh untuk melakukan refleksi bersama gitu. Nah, kalau itu dilakukan dengan penuh tekanan ya udah berarti kan hasilnya ya hasil apa ya penuh tekanan itu gitu loh ya sudah yang datang berapa dan sebagainya. Jadi ya jadi penderitaan dia nanti. Iya, betul gitu. Nah, pada akhirnya kalau kemudian ingin riang gembira ya itu dari niat yang murni ya sudah oke aku setuju konsolidasi berapapun orangnya kayak gitu. Walaupun kami ngasih ya kalau bisa 15 sampai 25, tapi kalaupun ada 5 dan 6 pun juga nggak apa-apa gitu. Karena kemudian riang gembira ya kita menghargai. Jadi sebenarnya bentuk penghargaan kepada kawan-kawan yang ingin berusaha melakukan refleksi bersama ya dengan kondisi gerakan yang ada di tingkat lokal gitu dan ingin ditemani oleh sekretariat saya ya apapun itu ya harus kami perlu menemani membersamai ya karena kemudian permintaannya juga sudah penuh niat yang murni ya kita harus melakukannya dengan riang gembira gitu. Itu sih Mbak, jadi nilai kedua ini nggak bisa lepas dari nilai yang pertama. Iya Mbak Wit. Ya, menarik. Nah ini menjadi tantangan sendiri ya buat CA sebagai satu jaringan bersama, jaringan konsolidasi, bagaimana kemudian menempatkan konsolidasi ini menjadi arena untuk membangun komitmen untuk bergerakan atau berkonsolidasi secara sehat juga ya dengan nilai-nilai dan beberapa prinsip-prinsip yang gembira tadi yang kemudian disepakati bersama. Nah, kita coba cek lagi di ini nih Mbak, nilai yang ketiga nih. Nilai yang ketiga ini ketersalingan ya. Ini selain nilainya jarang ketemu di beberapa organisasi ya, di banyak organisasi. Istilah yang digunakan juga, diksi yang digunakan juga agak unik nih ya soal ketersalingan. Iya betul. Jadi, ini bicara soal bagaimana bicara soal keterhubungan ya atau bagaimana membangun kesetaraan ya satu sama lain. Gimana nih Mbak Wit? Iya betul. Bagaimana kemudian PA mencoba mengimplementasikan ini ya pada. Iya. Jadi ini Mbak, jadi setelah niat yang murni tentu akan dilakukan tanpa tekanan. Artinya kalau tanpa tekanan itu akan riang gembira. Nah, setelah riang gembira tentu akan terbuka nih Mbak untuk bagaimana kemudian melihat sisi dari teman-teman yang lain atau organisasi-organisasi yang lain karena sudah niat yang murni, riang gembira, maka kemudian yang melihatnya itu ya dengan penuh kesetaraan gitu. Dengan toleransi yang tinggi, dengan adil gitu. Jadi ini juga saling berkait ya kalau mau jadi nilai itu adalah lingkaran seperti roda gitu. Nah, ini akan saling mengkait, tidak bisa hanya satu sisi saja. Sebenarnya luar biasa nih yang merumuskan nilai-nilai ini gitu. Karena ini nggak tunggal gitu. Ini ada saling keterhubungan satu dengan yang lainnya gitu. Jadi gini, setelah ada niat murni,
maka kemudian akan dilakukan dengan riang gembira nih, tidak ada tekanan nih. Nah, setelah riang gembira, kalau kemudian melihat teman-teman yang lainnya nih, jaringan individu-individu atau organisasi-organisasi, maka kemudian akan ada penghargaan nih, karena kemudian akan toleransinya juga tinggi gitu. Nah, itu nilai dasarnya di situ gitu. Makanya kemudian akan terjadi ketersalingan, akan terjadi hubungan gitu, ikatan satu dengan yang lain gitu. Nah, nanti dari ini sebenarnya akan dijawab di bawahnya lagi ketika sudah ternyata kita duduk sama tinggi, kita itu sama setara gitu. Kita melakukan tidak ada bedanya walaupun kamu di tingkat lokal maupun nasional gitu. Karena kemudian ada ketersalingan itu, ada toleransi yang sangat tinggi itu. Itu sebenarnya artinya di sana, Mbak. Jadi itu tadi harus roda yang dibayangkan adalah roda ya kayak gitu. Iya. Saling terhubung dan saling mempengaruhi. Iya betul. Mbak. Ya. Kita tahan dulu, kita jeda dulu ya. Masih ada 2 lagi nih. Kita ngobrolin soal jadinya CA ya, karena masih ada CA kalau di dalam catatan saya, dan nanti di ujung kita akan ngobrolin soal update terakhir ya Mbak Wit ya, soal konsolidasi CA ini bagaimana perkembangannya. Baik, kawan Dapa, kita jeda dulu sejenak untuk mendengarkan Pak Nuri. Oke, kawan Dapa, terima kasih masih bergabung bersama kami di Kita Baca Dita bersama saya Ajeng Kusuma dan Mbak Wiwit, Mbak Sawitri dari Sekretariat CEA, Civic Engagement Alliance. Tadi kawan Dapa ditemani oleh lagu dari Conan Gray ya. Semoga cukup menghibur dan ya merilekskan di tengah obrolan-obrolan yang sebenarnya tidak terlalu berat ya gitu. Yang berat untuk diobrolin, yang berat itu memang menjalankannya dan menjaga komitmen untuk menjalankannya. Bukan begitu Mbak Wiwit? Iya betul Mbak Ajeng. Kalau diobrolin mah tidak terlalu berat sebagai obrolan. Menjaga memastikan ini terimplementasi yang itu tantangan lah ya gitu. Berat sih sebenarnya tidak, cuman butuh komitmen bersama. Oke, Mbak Wiwit, kita tadi masih ngobrolin seputar nilai-nilai CEA yang berkaitan dengan ketersalingan ya. Ada yang masih mau ditambahkan, Mbak Wiwit, yang terkait dengan bagaimana tantangan CEA menjaga ketersalingan ini? Sebenarnya untuk menjaga ketersalingan ini ya Mbak, jadi harus memastikan di awal nih. Jadi kalau dari pengalaman ada konsolidasi ya yang terjadi di 9 wilayah ini, maka kemudian untuk bisa setelah kemudian niat riang gembira dilakukan, nah ketersalingan ini akan terbangun ya setelah kemudian 2 ini ya prosesnya. Ini prosesnya bukan tahapannya. Prosesnya adalah ketika satu dengan yang lainnya itu saling berbagi gitu, karena kan mengenali karena kan pada saat niat masing-masing kan tidak diketahui nih apakah kamu benar punya niat yang murni nih untuk bergabung dengan saya nih. Nah itu kelihatannya mulai akan terlihat terpancar, karena sekali lagi ini proses ya. Nah itu pada saat berbagi nih. Jadi biasanya kalau Mbak Ajeng kan memulainya dengan membaca konteks nih. Membaca konteks, kemudian melihat sama-sama, wah ternyata nih. Nah dari situ kan ada keinginan untuk bercerita gitu loh. Seperti yang kita lakukan sekarang ini Mbak Ajeng. Jadi setelah bercerita, melihat nih, ditarik lagi nih. Melihat kondisi ruang sipil dan juga ruang keterlibatan sipilnya seperti apa. Nah dari situ semua punya pengalaman yang luar biasa. Nah dari masing-masing tuh ceritanya unik-unik gitu, dan itu tidak ini jadi cerita genuine ya karena dimiliki oleh mereka gitu. Jadi pada akhirnya mereka menjadi tahu, dari situ tuh sebenarnya udah saling belajar gitu. Nah dari situlah akan mulai muncul ya proses mulai terukur nih bagaimana mereka harus toleransi, dimulai dari bercerita gitu, mendengarkan tuh bagian dari penghargaan ya, karena kemudian mempersilahkan kepada kawan yang sedang bercerita gitu.
ini bagian penghargaan, tapi sebenarnya kita juga dapat sesuatunya, kita dapat ilmu yang sedang mereka ceritakan gitu. Jadi sebenarnya proses ketersaringan tuh mulai terjadi nih ketika kemudian ada hubungan ya, ada sentuhan-sentuhan ketemu kayak gitu. Dan di dalam proses itu sebenarnya sambil memastikan satu dengan yang lain, apakah kita kemudian ada di frame yang sama, ada di garis yang sama gitu Mbak. Itu di dalam prosesnya ya. Tapi memang itu tidak bisa serta merta kemudian itu langsung oke, kita akan mengadopsi nilai ketersalingan, karena memastikan yang pertama, kedua itu juga butuh ruang gitu, baru kemudian masuk bagaimana kemudian ketersaringan itu, karena ada bagaimana penghargaan, ada inklusivitas. Kita mengingatkan biasanya kalau ruang kumpul itu seringkali terjadi satu isu atau satu proyek gitu, sehingga kemudian yang dibicarakan itu saja gitu. Tapi di dalam pengalaman yang berlapis-lapis itu kita mengingatkan bahwa setiap individu itu punya pengalaman yang berlapis-lapis gitu, tidak hanya ngomongin lingkungan, tapi dia juga bisa isu-isu yang lain, ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah ini kan bicara soal keterhubungan gitu. Nah itu kemudian dari proses itu biasanya kan terjadi kesepakatan ya, adanya bagaimana hal ini dilakukan dengan ruang yang aman, terbuka, kayak gitulah, karena mereka juga ingin melakukan misalkan cerita dengan baik, maka kemudian penting ada ruang aman dan harus dihargai dan lain sebagainya gitu. Ya, kalau bahasa istilah di tren sekarang itu di dalam masyarakat sipil nyebutnya interseksionalitas gitu ya Mbak. Iya, betul Mbak Ajeng. Oke. Nah, ada nilai menghebatkan yang lain, ini juga menarik ya. Biasanya saling mempromosikan diri sendiri nih kan. Nah, ini menahan diri untuk nggak gembar-gembor diri sendiri, tapi memberi ruang dan menghebatkan satu yang lain. Ini jarang-jarang nih dilakukan ya di tengah arena masyarakat sipil kita ya. Kadang sikut-sikutan, senggol-senggolan juga kadang suka terjadi Mbak Wit gitu. Apalagi kalau ngobrolin peluang-peluang pendanaan gitu ya, atau memunculkan bendera nih, siapa yang merasa paling legitimate di dalam memperjuangkan isu ini. Sering-sering boleh ya kita melakukan otokritik ya di dalam gerakan ya. Iya. Nih Mbak, menghebatkan yang lain ini Mbak. Nah, tadi kalau gambarannya nilai ini sebagai salah satu putaran roda ya, dari putaran roda saya bergerak nih Mbak. Jadi setelah ketersalingan, saya sih dalam nilai ketersalingan itu mungkin sebagai hal mendasarnya adalah soal kesetaraan dan toleransi. Mungkin itu dulu sebelum ya, kalau mau nanti idealis ya bisa banyak ya, ada inklusivitas, tidak adil dan lain sebagainya. Tapi mungkin itu menjadi hal yang mendasar ya. Jadi ketika masuk pada nilai yang keempat itu sebenarnya ini adalah keterhubungan dari 1 dan 3 itu ada gitu. Nah, ketika sudah terjadi nih ada kesetaraan, ada toleransi, maka kemudian akan berkecenderungan ya, aku nggak berani bilang otomatis Mbak, akan berkecenderungan gitu, maka kemudian bisa memikirkan kawannya yang lain gitu. Karena kemudian kembali lagi nih, ketika saya bentuknya dia adalah cair kayak gitu, digerakkan oleh anggotanya, gimana kalau nggak menghebatkan yang lain gitu kan? Karena kemudian prinsip utamanya tadi kan konektivitas. Nah, konektivitas bisa berjalan itu kan ada hal yang mendasar untuk kemudian menghebatkan kawannya yang lain, karena dengan berbagi tadi Mbak Ajeng gitu. Jadi memang ini maknanya sangat dalam ya, dan nggak bisa dilepaskan dari praktek nilai yang pertama, kedua dan ketiga Mbak Ajeng gitu. Nggak bisa muncul sendiri di atas gitu, gimana menghebatkan yang lain gitu. Jadi untuk bisa masuk ke sana harus dipastikan dulu dia punya niat yang murni, melakukannya dengan niat yang murni. Kalau kemudian dia nggak riang gembira ya berarti masih ada beban nih gitu. Tapi harus dilakukan dengan riang gembira gitu. Kemudian ada ketersalingan, karena kan sekarang ini Mbak Ajeng segala sesuatu kita selalu diingatkan, jangan kemudian menjadi ini ya mental health ya kayak gitu. Nah itu yang kemudian penting di dalam gerakan ini kita menempatkan bahwa sesuatu yang kita lakukan dengan riang gembira kayak gitu, dengan diawali dengan niat, kemudian kita keterhubungan ya, ketersalingan gitu, kita ketemu dengan yang lainnya itu setara gitu, tidak ada
oh kamu senior, kamu junior gitu, tapi kita berada dalam satu titik yang sama. Ketika bicara kesetaraan itu nanti dalam prakteknya itu tidak harus misalkan misalkan organisasi A nih mendapatkan kita membantu dukungannya atau contoh konkretnya gini nih Mbak, dalam konsolidasi SEA masing-masing kota itu beda-beda, masing-masing region itu beda-beda gitu, baik kemudian dalam konteks mungkin kebutuhan konsumsi dan lain sebagainya gitu, artinya kebutuhan untuk konsolidasinya itu beda-beda, dan itu bagian dari wujud kesetaraan, mewujudkan kesetaraan itu gitu, karena kesetaraan itu tidak harus sama nilainya gitu. Nah itu yang penting kemudian kita pahami gitu. Nah itu dalam prakteknya ya kita berusaha, jadi kita bikin anggaran konsolidasi itu tidak flat, walaupun memang ini bentuknya gotong royong gitu, tapi kita mengikuti nih, kalau kami mampunya sekian ya kita akan biasanya kalau kita nggak mampu kita akan nego nih, bisa nggak kita hanya bisa segini kayak gitu, tapi memang pada akhirnya prakteknya masing-masing wilayah itu berbeda-beda, walaupun hanya bicara konsumsi, ada yang sangat hemat sekali, tapi kemudian ada yang tengah. Nah itu sebagai wujud ya Mbak, wujud bagaimana kita menghargai perbedaan itu, karena menghargai itu masih ketersalingan ya, masih rumusan besarnya gitu. Nah baru kemudian masuk untuk menghebatkan yang lain, karena kalau sudah bisa toleransi, kemudian memahami soal kesetaraan, bisa melakukan penghargaan, artinya bisa mendukung nih, memberikan dukungan pada anggota-anggota jaringan yang lain nih untuk bagaimana sih memberdayakan gitu. Kayak kemudian ada satu organisasi kemudian berbagi sumber daya nih untuk organisasi yang lainnya, karena di dalam karena kan organisasi saat ini kan bergerak dalam konteks proyek ya. Proyek saya ada peluang nih, ya sudah, karena kamu butuh ya udah kami kirimkan aja karena lembagamu membutuhkan. Nah, berbagi sumber daya ya. Ya, nah hal-hal itu yang kemudian dilakukan. Nah, jadi salah satu bentuk menghebatkan yang lain yaitu berbagi sumber daya itu tadi Mbak. Nah itu ini ya, dan ini juga dituntut ya, di sini itu dituntut imajinasi yang luas Mbak, dalam konteks kita sekarang, kalau bahasa saya terjebak dalam proyek. Ya bagaimana kalau meminjam bahasanya Mas Eko ya, halo Mas Eko, mohon maaf aku pinjam bahasamu, kita harus bisa mencuri uang proyek itu sebenarnya dalam kerangka ini bagaimana memberikan dukungan yang lain gitu. Jangan sampai kemudian kejebak pada proyek oriented, tapi bagaimana menyisihkan untuk menguatkan gerakan gitu. Jadi nggak apa-apa berbagi, tapi kan untuk sampai di sana itu kan butuh imajinasi luas nih, butuh bisa gimana bentuk pertanggungjawabannya, karena yang akan mempertanggungjawabkan adalah organisasi yang memiliki sumber daya itu. Tapi karena dia sudah berpikir luas gitu, bahwa ini tidak hanya untuk organisasiku saja, tapi ini bisa aku bagikan, berikan dukungan ke organisasi yang lain, maka kemudian dia mencari cara untuk berbagi itu Mbak. Dan itu memang tinggi ya, tingkat tinggi untuk bisa berimajinasi ke sana, karena seringkali kita takut pada safeguard yang kemudian dipakai di dalam masing-masing proyek. Nah, untuk bisa berinovasi itu kan punya pikiran yang imajinasi yang tinggi Mbak Aja gitu. Jadi harus bertahapan, dan dalam konteks SEA memang ini harus terus ceritakan, dan juga harus bahasanya apa ya, diinternalisasikan di masing-masing anggota, bahwa di dalam konteks gerak. Jadi kita tidak lagi bicara soal salah dan benar, yang penting bisa kita pertanggungjawabkan kayak gitu, apa yang kita lakukan ya sudah kayak gitu. Ini kan ininya ke sana ya, bagaimana penilaiannya gitu. Tapi kita harus memikirkan ada hidden agenda nih ketika ngomongin perubahan sosial. Nah, perubahan sosial terjadi ini kan kalau ada gerakan masyarakat sipil. Nah, kalau gerakannya tidak dihidupi, lah gimana terjadi perubahan? Kira-kira itu sih, Mbak. Tetap bergerak tetapi kehilangan ruh nanti. Betul, bisa jadi. Terus pada akhirnya jangan ini ya, jangan heran kalau kemudian kita dianggap CSO ya, dianggap kemudian anti asing, provokator dan sebagainya. Karena kemudian kan nanti itu akan mempengaruhi bagaimana strategi untuk bisa
melakukan di implementasinya ya Iya. di masyarakat gitu. Itu sih Mbak. Jadi memang saling kait mengkait sih Mbak. Sebenarnya asik juga digali ya dari Ya, menarik ya. ya, Ini cerita kawan-kawan ngajak teman-teman Mana sih anggota saya prakteknya, nih. gitu. Iya betul. Iya. Nah, sebenarnya ada satu nilai terakhir ya, anti kekerasan dan anti rasisme dan non diskriminasi ya. Tetapi ini kan cukup sering ya dimunculin oleh kawan-kawan. Dan mungkin ini juga cukup diterjemahkannya cukup mudah ya oleh kawan-kawan ya dalam implementasi termasuk di organisasi. Sehingga saya pengen ngajak Mbak Wit di ujung pertemuan ini untuk update dulu nih Mbak tentang saya Mbak. Apa yang bisa diupdate Mbak di akhir-akhir ini tentang CA yang mungkin kawan DAPA yang dari SEA maupun yang belum bergabung dengan SEA gitu ya. Bisa mendapatkan juga update informasi terbaru dari SEA. Iya. Silakan Mbak. Ya, sebelum ke sana Mbak, aku mau Ada waktu sekitar 2 menitan, 3 menit ya. Oke, sebelum menyelesaikan itu biar nggak tuntas, nggak gantung nih 5 ini. Oke, boleh. Dalam konteks saya ya, kenapa kemudian penting ada anti rasisme dan non diskriminasi? Sebenarnya ini titik puncaknya ya, karena kemudian rasisme ini kan tindakan yang menentang ya, tindakan yang menentang atau membongkar gitu. Nah, setelah tadi dari niat yang murni, riang gembira, ketersalingan, menghebatkan. Nah, ini kemudian harus ada nih action yang tegasnya apa nih ya? Ada tindakan yang menentang dan membongkar ya soal rasisme itu sendiri gitu. Nah, ini kan menjadi tindakan aktif ya. Jadi pada akhirnya kemudian menjadi satu kesatuan yang seperti saya ibaratkan ini adalah rodanya saya gitu untuk bergerak gitu. Nah, kemudian dikuatkan lagi dengan non diskriminasi bahwa di sini ya dalam konteks jaringan saya pada akhirnya tidak ada ya seorang pun ya. Jadi anggota saya di sini pun jaringannya penerima manfaatnya juga ditolak hak asasinya gitu. Jadi ini itu yang kemudian menjadi 5 ini menjadi pilar utama ya, jadi roda itu mungkin itu Mbak, jadi biar kemudian pemahamannya menjadi utuh. Oke. Nah, Mbak Wit update Mbak Wit boleh kurang lebih 1 menit. Sorry nih Mbak Wit. Ya. Nah, soal konsolidasi saat ini sudah terjadi ya di 9 titik itu harapannya mulai yang pertama itu ada di Sulawesi Barat ya, dari Sulawesi Barat kemudian pergi ke Gorontalo, kemudian dari Gorontalo itu ke NTB ke Lampung kayak gitu, kemudian ada ke Sulawesi Tenggara, kemudian ada ke Jogja, tarik lagi kemudian ada ke Kalteng kayak gitu, kemudian ada di Papua, di NTT gitu dah. Jadi memang sangat zigzag gitu. Dan untuk agenda di bulan April ini akan ada di menyelesaikan ya di NTT, karena NTT ini menarik karena berbasis kepulauan dan mereka punya tadi niat yang murni untuk gimana merefleksikan ini. Jadi mereka dibuat per pulau gitu. Jadi besok akan ke Sumba dan juga Flores gitu supaya kemudian bisa membaca gitu konteks NTT dari 30 besar gitu, Timur, Sumba dan Flores itu seperti apa gitu. Nanti di dalam gerakan masyarakat sipil untuk mencapai sebuah perubahan sosial gitu. Nah, kemudian setelah itu akan lanjut pergi ke Semarang dan kemudian ke Kalimantan Barat. Itu kira-kira agenda di bulan April. Nah, harapannya teman-teman yang kemudian pernah datang dan terlibat di pertemuan Lembang ataupun di Sentul ya, mulai kemudian tergelitik ya, kalau kemudian ini memang menjadi sebuah solusi jaringan saya, mari bersama-sama, tidak harus kemudian banyak organisasi yang berkumpul, karena kan ini konteks bicara masyarakat sipil kan tidak harus CSO saja, tidak harus LSM kumpul, bisa dari banyak pihak gitu. Mulai kalau kemudian siapnya hanya 7-8 tidak apa-apa, karena ini harus memulai dulu yang kecil-kecil di mana-mana. Nanti kan kalau tahu gerakannya pasti akan menjadi magnet ya, akan menarik gitu, karena belum tentu dengan yang besar gitu akan selalu besar, itu tidak gitu. Bahkan mungkin kadang protoli juga jadi kecil gitu. Nah, perjalanan bermil-mil selalu dimulai dari langkah pertama. Betul. Jadi kalau kemudian siapnya 5 Mbak, kami mau 5 gitu ditemani. Iya. Ya nggak apa-apa gitu. Oke. Kekuatannya ada di sana gitu Mbak Ajeng.
Oke Mbak Wit, banyak yang masih bisa kita obrolin ya. Nanti Iya, kita betul, ambil Mbak. waktu lagi untuk ngobrolin lagi soal apa yang sedang dilakukan oleh SEA dan apa yang menarik untuk bisa di-share kepada kawan-kawan, kawan DAPA dimanapun berada. Tetapi sementara ini dulu yang bisa kita obrolin. Mbak Wiwit, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya, 1 jam tidak terasa kita ngobrol-ngobrol. Nah, kawan DAPA, arena masyarakat sipil merupakan ruang di mana nilai-nilai sosial, politik, dan moral dihidupi serta diperjuangkan. Ia bukan sekedar kumpulan organisasi, melainkan medan di mana gagasan diproduksi, kesadaran dibentuk, dan arah perubahan ditentukan. Dalam konteks ini, kekuatan masyarakat sipil sangat bergantung pada keteguhan nilai yang diyakininya. Sebab tanpa nilai, gerakan kehilangan ruhnya, dan tanpa masyarakat sipil yang kuat, nilai-nilai demokrasi akan mudah terkikis oleh kekuasaan. Nah, kawan DAPA, kita bertemu lagi di Kita Baca Cerita sesi Kamis berikutnya. Kamis depan akan ada cerita menarik lagi bersama teman-teman masyarakat sipil yang ada di SEA. Salam baku sapa di udara, baku ganda dalam karya. Tetap sehat, waras, jangan lupa bahagia. Hei kawan senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Teruslah lantang bersuara, kritis terjaga, dan tak lupa bergembira. Bersama Baku DAPA Radiolan, bersama Baku DAPA Radiolan. Simak siaran Baku Dapa Radio Line melalui portal streaming bakudapa.id dan interaksi WhatsApp 0813 2555 4450.